Selamat pagi. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat? Baik semuanya? Bagaimana tadi perjalanan dari rumah sampai sekolah? Apakah ada kendala? Lancar ya? Tadi pagi yang berangkat paling awal siapa? Angkat tangan. Iya bagus, Mas Antoso, Mas Hercules, Mas Bayu bagus. Nah, di sini sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nanti dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, bermanfaat bagi kita semua. Nah, berhubung tadi yang berangkat paling awal Mas Bayu, ya, tolong Mas Bayu untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa, ya, mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Silakan Mas Bayu. Mari teman-teman berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, cukup. Terima kasih Mas Bayu atas melakukan doa untuk teman-temannya. Nah, sebelum kita awali kita absen dulu ya. Dulu untuk hari ini. Yang pertama Mas Hanif ada? Ya, hadir. Mas Ibram, Mas Ganif, ya, Mas Hercules, Mas Agus, Mas Santoso, Mas Amarudin, Mas Ferdi, Mas Afif, Mas Bayu, Mas Galang, Mas Gio, Mas Simon. Ya, terima kasih sudah masuk semuanya. Untuk kegiatan pada hari ini 100% masuk. Nah, selanjutnya harus menerapkan rasa nasionalisme kepada bangsa negara Indonesia. Nah, di sini untuk mewujudkan rasa nasionalisme pada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu salah satu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Ya. Oke. Kita berdiri dengan tegak. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tujuan kita menyanyikan salah satu lagu nasional di setiap awal pembelajaran adalah supaya kita semakin kuat, ya, semakin tinggi rasa nasionalisme kepada negara kita. Nah, di sini sebelum kita mengawali pembelajaran, nah, di sini materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan fungsi perintah CAD 3 dimensi pada master C, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran C3G, kita mengulas kembali pembelajaran yang kemarin, ya. Masih ingat kemarin kita mempelajari berkaitan dengan menggambar 2 dimensi, ya kan? Iya, 2 dimensi. Masih ingat untuk perintah apa saja yang
digunakan dalam menggambar dua dimensi. Ada yang tahu? Masih ingat? Nggak tahu angkat tangan? Dia masuk dalam len, ya bagus, len. Nah, len kemarin itu digunakan untuk apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Len untuk membuat apa? Menggambar apa? Garis. Angkat tangan, Mas Hercules. Garis. Ya, membuat garis, tepat sekali. Fungsi perintah yang lainnya, masih ingat? Ada. Oh, Mas Dio apa? Circle. Ya. Ada yang tahu fungsi dari circle? Ya, Mas Agus? Membuat lingkaran, Pak. Membuat lingkaran, betul sekali. Ya, kita masih ingat. Nah, dari fungsi tadi nanti kita akan menuju ke gambar tiga dimensi. Dan tidak akan lepas dari pelajaran yang kemarin. Ya. Kemudian ini saya lanjutkan. Nah, ini adalah pertemuan pertama setelah kita ke pelajaran kemarin. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar tiga dimensi. Apa saja? Nanti ada point, tagline, ya, art, plane, set, modify, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, sebelum kita mengawali ini, sedikit Pak Guru akan memberi motivasi untuk kalian. Apa motivasi untuk ini pembelajaran ini? Untuk apa? Nah, sini. Supaya nanti dalam kita belajar itu ada apa? Ada semangatnya ya lebih. Ya, ada semangat lebih untuk belajar. Dan tujuannya nanti itu apa? Nah, di sini kalian baca. Ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Tahu maksudnya? Ya, orang yang tidak belajar itu akan berhenti, tidak akan tahu dan hanya akan mengetahui yang kemarin-kemarin saja. Dan kemudian orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi, kalau kalian nanti selalu belajar, nanti akan meningkatkan kompetensi kalian. Ya, akan menjadi pemilik yang akan pada masa yang akan datang. Ya, akan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang. Itu adalah motivasi kita. Jadi jangan patah semangat. Kita harus selalu bermotivasi untuk selalu belajar. Sangat betul. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ini motivasi untuk hari ini. Nah, untuk pendahuluan pada pembelajaran pada hari ini pasti tidak lupa ya Pak Guru selalu mengingatkan ini adalah langkah-langkah pendahuluan pasti supaya nanti yang kita pelajari harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari. Nah, ini di sini ada kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama yaitu di sini diharapkan nanti kalian itu dapat menjelaskan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD. Untuk apa? Untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi. Itu yang pertama. Harus bisa menjelaskan. Tadi saat 2 dimensi kalian tidak bisa menjelaskan. Itu tidak termasuk tidak memahami, tidak bisa kompeten. Yang kedua sekarang yaitu dapat menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi. Nah, setelah nanti kalian mengetahui, dapat menjelaskan, ya kan? Diharapkan kalian dapat membuat gambar dengan memanfaatkan fungsi-fungsi perintah tadi. Ya, ini kemudian untuk indikator. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita peroleh tadi. Nah, di sini sama, ya. Kalian dapat menjelaskan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan itu dapat membandingkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi dengan baik dan benar. Maksudnya apa? Perbandingan. Nanti kan ada perbandingan fungsi yang paling tepat itu yang ya dapat dibandingkan dengan fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu nanti diharapkan dapat menunjukkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi dengan baik dan benar. Nah, nanti ada gambar, kalian diharapkan bisa menunjukkan, oh ini yang namanya digambar dengan perintah tadi plan. Ini gambar ini dibuat dengan perintah dan lain sebagainya. Itu harapannya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yaitu ada 3. Ya, yang pertama yaitu melalui demonstrasi. Nanti ada demonstrasi video ya, melalui demonstrasi slide PowerPoint seperti ini, diskusi dan menggali informasi. Nah, peserta didik nanti dapat menjelaskan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu melalui demonstrasi, slide PowerPoint, diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat membandingkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi dengan baik dan benar. Yang ketiga, yang terakhir, melalui demonstrasi, slide PowerPoint, diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menunjukkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kali ini. Kemudian kita masuk ke materi. Ya, ini ada materi yang akan kita pelajari. Nah, sini. Ya. Untuk pengertiannya, nah, sebelum kita masuk ke materi, nah, kita harus tahu dulu pengertian dari apa? Master plan. Ya. Nah, kita menggunakan master plan kenapa? Ya, karena aplikasi ini diharapkan itu bisa mengakomodir dari menggambar nanti tujuannya untuk bisa membuat kode. Nah, di sini master plan itu sendiri adalah salah satu jenis program atau software computer aided manufaktur baik pada aplikasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, yang cukup populer di dunia pendidikan maupun dunia industri. Nah, fungsi utamanya ini adalah selain menghasilkan gambar juga dapat menghasilkan kode yang nanti digunakan pada mesin CNC. Lanjut, selanjutnya ini. Nah, fungsi perintah pada master plan. Nah, ini adalah fungsi perintah merubah pada blueprint tadi. Coba kalian buka modul tadi yang kalian scan tadi untuk master plan. Nah, sambil kita bahas bersama-sama. Ya, buka. Nanti yang tahu kita bisa saling memberitahu para teman-temannya. Sudah dibuka untuk modulnya? Belum. Oke, nah sekarang kita ke blueprint, ya blueprint. Di sini ada beberapa poin, ya kan? Ada poin, line, up, set, modify, link. Itu adalah di toolbarnya. Nah, di toolbar yang sering digunakan atau fungsi perintah yang sering digunakan itu yang pertama misalkan ada yang namanya line and point. Line and point. Ada yang tahu fungsi dari line and point? Ada yang tahu? Line and point untuk apa?
pada master time. Ayo, land and point. Ini, ada yang tahu? Ini fungsinya itu apa? Untuk membuat garis. ya, katakan. Ya, untuk apa? Untuk membuat garis. Untuk membuat garis. Ya, betul. Kemudian ada lagi ini yang sering digunakan. Rectangle. Ada yang tahu? Angkat. Ya, Mas Hanif. Untuk membuat kotak. Ya, untuk membuat kotak. Terakhir. Ini pada modify dan trim break extend untuk apa? Ada yang tahu? Untuk ya, Untuk memotong atau menyambung. betul, untuk motong atau menyambung atau memisahkan garis. Ya, itu fungsi perintah bergerak. Ya. Nah, selanjutnya 3 solid. Nah, ini nanti membuat 3 dimensi. Itu membuat solid. Solid itu adalah membuat benda padat atau pecat. Semua itu benda itu apa? Padat. Ya. Kalau supaya tadi benda apa? Cuma kulitnya, rangkainya. Jadi dalamnya nanti apa? Kosong. Kalau solid itu luar dan dalam itu utuh, pecat. Nah, di sini yang sering digunakan sama, yaitu simple dan trim. Ya, yang sering adalah ini extrude. Ya, extrude itu adalah membuat benda kecil atau solid dengan menambah ketebalan tertentu nanti. Ya, dinaikkan tebalnya. Kemudian ada lagi revolver. Ya, itu membuat benda kecil dengan apa? Menekan benda. Kalau extrude biasanya itu untuk penggunaan mesin press. Kalau swing apa revolver digunakan untuk mesin CNC bubur. Itu untuk yang solid. Selanjutnya transform. Ya, transform yaitu memindahkan benda. Ya, itu fungsinya ada beberapa poin. Yang pertama di bidang position. Ya, position ini ada beberapa item. Ya, translate, rotate, dan mirror. Kalau translate itu memindahkan, memindahkan benda. Ya, memindahkan benda kerja dari titik tertentu ke titik yang lainnya. Itu translate. Kalau rotate itu apa? Memutar, ya, memutar benda kerja dengan sudut tertentu. Kemudian ada lagi mirror. Untuk apa? Mirror mencermin. Nah, mencerminkan benda kerja. Kemudian ada lagi entities. Nah, entities. Apa ini? Membuat benda kerja ke jarak tertentu. Ini yang sering digunakan. Nah, ini tadi untuk bahan ajarnya ya, bisa kalian scan, bisa scan, coba kalian scan salah satu. Scan ya, salah satu scan ya. Coba dibuka ya. Kita coba memanfaatkan media pembelajaran. Untuk media pembelajarannya juga bisa scan. Sudah, oke, ya bagus. Kalian buka, ya buka untuk bahan ajarnya. Tadi secara detailnya yang saya jelaskan itu pada modul itu, ya. Kemudian untuk bahan ajar yang lainnya, ini modul berkaitan dengan master tab. Silakan nanti kalian scan juga berkaitan dengan ini, ya. Oke. Di sini Pak Guru akan menyampaikan video pembelajaran ya berkaitan dengan aplikasi dalam penggunaan fungsi perintah tadi, ya. Kita coba mohon untuk semuanya diamati. Ya, diamati untuk videonya.
Untuk langkah pertama ya, selalu diingat ya, kita ubah satuannya dari inci ke metrik melewati apa? Configuration. Pas kita masuk ke aplikasi, ini adalah kita membuat apa, Mas? Gambar kotak dengan rectangle ya, dengan ukuran 50 kali 50. Kemudian kita membuat kotak yang kedua. Nah, kita buat kotak yang kedua dengan ukuran 40 untuk ketinggiannya, untuk lebarnya juga 40. Nah, selanjutnya nanti kita membuat kotak yang di dalam sesuai dengan gambar kerja yang akan kita buat. Nah, pemaparannya nanti menggunakan chamfer. Kita buat radius ya, dengan menggunakan fungsi perintah fillet. Untuk fillet yang kedua ya, dengan radius berapa? 7. Untuk radius yang ketiga adalah 3 mili ya, 3 mili. Sama, masih menggunakan fungsi perintah fillet pada modify. Untuk radius yang terakhir yaitu dengan ukuran 5 mili ya, masih menggunakan dengan fillet sama. Untuk gambar 2 dimensi sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu membuat gambar 3 dimensi. Nah, untuk membuat gambar 3 dimensi, kalian buat tampilan. Ini kan tampilan adalah front, ya kan? Tampilan front. Kita ubah menjadi tampilannya menjadi isometris. Dari mana? Nah, dari view nanti. Ya, di view nanti dipilih isometris. Nah, ini adalah tampilan isometris. Nah, dibuat tampilan isometris. Kemudian untuk membuat dimensi 3 dimensi, kita memanfaatkan solid, ya, solid. Di mana? Nah, di extrude. Nah, di extrude nanti ada pilihan seperti ini. Nah, kita pilih alur yang akan kita extrude, chainnya, ya, yang akan extrude. Kita pilih kotak yang luar dengan ketebalan nanti ke bawah itu sekitar 20 dengan ketebalan 20 mm.
Nah, ini kan ada panahnya ke atas, kita ubah panahnya ke bawah. Dari mana? Dari sini. Kita hasilkan 15 ketebalannya. Kita oke. Kemudian kita ekstrud lagi yang bagian apa? Dalam yang tadi kita filet dengan radius 7, radius 3 dan radius 5. Di sini kita ekstrud dengan arah ke atas, ya, dengan ketebalan berapa? Nah, dengan ketebalan 5 mili. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan yaitu ada pilihan, ya, create, cut, and add ghost. Supaya gambar antara atas dan bawah itu menyatu, kalian pilih yang namanya add ghost, itu menjadi satu. Jadi gambar itu nanti akan menjadi satu kesatuan, tidak pisah. Pakai add ghost. Nah, itu gambar seperti itu, ya, itu sudah menjadi gambar satu kesatuan. Itu cara membuat gambar 3 dimensi. Untuk gambarnya bisa kalian pelajari lagi, ya, melalui ini tadi video, ya, bisa kalian scan nanti. Ini ada videonya, kalian scan, bisa kalian pelajari dari satu tahap sampai tahap yang tadi. Saya tekankan tadi untuk yang 3 dimensi, ya, yaitu menggunakan fungsi perintah solid, ya, pilih yang extrude. Nah, extrude nanti dipilih chainnya atau rangkanya atau alurnya. Setelah itu pilih ketebalan, mau dibuat ketebalan berapa sesuai dengan gambar kerjanya. Untuk menghubungkan antara benda satu dengan dua itu pakai add ghost. Mungkin itu untuk videonya. Nah, setelah kita mengamati video ini, nah, setelah kita menyimak video tadi, ya, sudah kalian simak, nanti bisa kalian buka lagi dari tadi yang sudah saya kasih barcode-nya tadi. Nah, sini saya akan memberikan permasalahan untuk kalian. Nah, di sini ada 3 permasalahan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, Pak Guru sampaikan tadi. Yang pertama, nanti kalian bisa menentukan fungsi perintah apa saja yang sudah saya jelaskan. Terus yang kedua, nanti kalian bisa membandingkan dari gambar, nanti, ya, cara membuat gambar, nanti kalian bisa menentukan fungsi perintah apa saja yang digunakan. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa menentukan atau menunjukkan fungsi perintah yang sesuai. Nah, di sini Pak Guru akan menyampaikan lembar kerja peserta didik berkaitan dengan fungsi perintah dalam perangkat CAD tadi. Nah, untuk pemasalan tadi yang akan kita buat di sini, kita akan dibuat kelompok. Kita buat 3 kelompok. Siap, ya, 3 kelompok. Ya, untuk kelompok 1, ya, kelompok 1. Nanti kelompok 1 kita kasih nama plan, ya. Kelompok 2 kita kasih nama circle. Kelompok 3 kita kasih nama rectangle. Nah, caranya membuat kelompok seperti ini. Nanti Pak Guru tunjuk, ya. Misalkan plan, circle, rectangle, dan seterusnya. Gitu, ya. Kita coba. Plan, circle, ya, rectangle, plan lagi, circle, rectangle, plan, circle, rectangle, plan, circle, plan. Nah, yang peserta didik yang tadi mengucapkan len itu termasuk kelompok len. Sekarang untuk kelompok len di sebelah sini. Kemudian untuk yang kelompok circle sebelah sini, ya, dengan circle di sebelah sini. Sekarang kelompok yang rectangle di sebelah sini. Silakan ke kelompoknya masing-masing.
Sudah, sekarang untuk kelompoknya saya bagi lembar kerja peserta didik. Ya, untuk setiap kelompok saya kasih satu. Ini kelompok line, ini kelompok circle, ini kelompok rectangle. Nah, dari LKPD yang saya berikan, silakan kalian membuka buku ajar atau modul tadi yang saya kasih, ya, dengan melalui data tadi. Silakan kalian cari literaturnya, ya, cari literaturnya untuk dapat menjawab di LKPD. Ada pertanyaan tidak sebelum kita masuk ke diskusi? Ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Ada pertanyaan untuk cara menjawab? Ada? Belum ada. Untuk kelompok circle ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Tidak. Kelompok rectangle ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru kasih waktu setiap permasalahan 5 menit. Jadi ada 3 permasalahan dan kesimpulan, ya. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Silakan diskusikan. Nanti setelah kita diskusikan nanti ada sesi presentasi. Silakan. Untuk anggota kelompok bisa memberi saran kepada anggota yang lain, ya, supaya proses pengerjaannya lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Silakan. Bisa saling berpendapat. Kelompok lain ada kesulitan saat ini? Belum ada. Belum. Ya. Kelompok circle ada kesulitan ya? Belum. Kelompok rectangle ada kesulitan? Belum. Ya, silakan dilanjutkan.
dicatat di sana di buku-buku nanti biar di ini enggak ya sekarang dulu ya bisa kerjasama ya untuk mengerjakan. Waktu diskusi sudah selesai ya. Nah, untuk LKPD jadi berjalan semua ya. Sudah? Sudah. Sekarang kita setelah kita melakukan diskusi, langkah selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan hasil diskusi tiap-tiap kelompok. Nah, mohon untuk kelompok yang paling awal tadi untuk mempresentasikan. Jadi yang kelompok yang paling selesai awal adalah kelompok lain. Untuk ketua kelompoknya siapa? Mas Hanif. Ya, Mas Hanif nanti bisa mempresentasikan hasil ya, hasil dari yang telah didiskusikan. Setelah nanti dipresentasikan, silakan ditanggapi oleh kelompok lainnya, yaitu kelompok circle atau kelompok rectangle. Satu pertanyaan dan dijawab. Ya. Oke, untuk waktunya untuk kelompok lain silakan. Dari situ aja. Bacakan. Kelompok lain anggota Hanif, Agus Imawan, Sumaluddin, Hercules, Bayutri. Kegiatan 1 berikut disediakan tabel pemerintah pada perubahan dan menukar pada masa kondisi 1 poin persesuaian digunakan untuk membuat titik filter poin. Goal filter digunakan untuk menghubungkan pusat dan lubang. Filter digunakan untuk membuat bicara. Minus manual digunakan untuk membuat garis lembut belakang. Rectangle digunakan untuk membuat persegi kotak. Line digunakan untuk membuat garis dan titik tertentu. Apakah setuju yang telah disampaikan oleh kelompok lain atau belum? Kalau setuju silakan kasih tanggapan, kalau belum bisa menanggapi. Silakan ke kelompok circle atau kelompok rectangle. Salah satu. Angkat tangan. Iya, kelompok rectangle silakan. Mas Dio memberi tanggapan kepada kelompok satu. Lalu tanggapan kelompok satu adalah kesimpulan itu kurang menyibur, bahkan cuma rectangle simpel itu kurang. Ya, Kita mungkin bisa diperbaiki lagi. ya. Ya, kemudian dari kelompok rectangle silakan untuk presentasi di kelompok lain sudah selesai dan diberi tanggapan oleh kelompok yang lainnya. Kita kasih close untuk kelompok lain. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir dari kelompok circle, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok circle yang beranggota Ibrahim Agus Alam. Berikut disajikan tabel perintah pada kelompok yang menukar pada Master Shen 2017.
digunakan untuk menganalisa garis, radius, dan lain-lain. 2. Watt circle digunakan untuk menghubungkan pusat dari lubang atau lingkaran. 3. Circle center point digunakan untuk membuat lingkaran. 4. Split manual untuk membuat garis lengkung sembarang. 5. Rectangle untuk membuat persegi atau kotak. 6. Line point untuk membuat garis. 7. Extend untuk memotong, membagi, dan memperpanjang kurva. 8. Fillet untuk membuat radius ujung garis yang saling berpotongan. 2. Tentukan perintah toolbar yang tepat dan benar untuk menggambar gambar cat di atas. Berikan alasannya. 1. Rectangle untuk membuat persegi. 2. Fillet untuk radius ujung garis. 3. Circle untuk membuat lingkaran. 4. ARC circle untuk radius. Nomor 3. Kesimpulan. Rectangle ukuran 50 2. Rectangle 40 3. Fillet R7. Kemudian circle radius 10, kanan bawah R12, kiri bawah R5. Demikian kesimpulan. Ya, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok circle. Kemudian kelompok yang lainnya, kelompok lain menanggapi. Silakan. Kesimpulan kelompok circle. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok circle sudah selesai. Kita kasih untuk kelompok circle. Ya. Di sini dari presentasi dari ketiga kelompok, yaitu kelompok line, kelompok circle, dan kelompok rectangle, kita dapat ambil kesimpulan fungsi perintah yang kita gunakan yang paling cepat, yang paling efisien adalah perintah apa? Rectangle. Kemudian selain itu gunakan perintah apa? Fillet. Ya, untuk membuat radius. Setelah fillet kita membuat perintah apa? Trim, itu menghapus beberapa komponen. Nah, dari itu, dari kesepakatan dari beberapa kelompok, sudah kita ambil kesimpulan bahwa tadi ya, untuk penentuan fungsi yang paling tepat untuk menggambar yang paling cepat dan paling tepat. Nah, sekarang setelah kita melakukan diskusi ya, kita presentasi. Nah, selanjutnya, kita melakukan ini. Nah, ini post test berkaitan dengan materi yang telah kita diskusikan tadi. Nah, silakan kalian per kelompok ya. Kalian scan, nanti ada soalnya, kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan. Coba di scan. Itu nanti ada beberapa pertanyaan. Kalian kerjakan itu kuis ya, ada kuis. Kita menggunakan post test dengan quizzes, mengaplikasikan aplikasi quizzes. Ada beberapa pertanyaan. Bisa dikerjakan sama satu dulu. Silakan dikerjakan. Nanti nilainya bersiswa.
ya. Nilainya per soal itu 20 poin, kalau betul semua nilai 100 ya. Kerjakan. Untuk post test cukup ya, cukup. Sebelum kita tutup di sini Pak Guru akan menyimpulkan untuk kegiatan pada hari ini, materi hari ini. Yang pertama ya, untuk menggambar ya. Perhatikan, untuk menggambar 3 dimensi itu memerlukan fungsi perintah yang sesuai. Nah, di sini dalam penentuan, dalam memilih fungsi perintah yang tepat dan benar itu akan dapat meningkatkan efektivitas dalam menggambar 3 dimensi, sehingga gambar yang dihasilkan juga akan lebih baik. Itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya tadi kelompok yang paling bagus dalam mempresentasikan, ya, yang paling aktif, yang banyak setuju, yaitu kelompok Red Angel. Kita kasih plus untuk kelompok Red Angel. Dan untuk kelompok yang lainnya sudah bagus, tinggal sedikit revisi yang tadi telah disarankan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri, sebelumnya kita berdoa ya, agar nanti dalam pembelajaran pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat untuk pembelajaran yang akan selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, saya mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang, ya, kita akan mengaplikasikan fungsi perintah-perintah tadi. Nah, nanti untuk pertemuan yang akan kita akan select untuk langsung menggambar di komputer untuk benda yang telah kita buat tadi. Ya, itu jadi mohon nanti dipersiapkan materi-materi apa saja yang tadi sudah saya sampaikan di modulnya, di modul master plan atau belajarnya. Kalian baca lagi, ya, kalian dalami lagi untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Itu kemudian untuk menutup, saya minta salah satu lagi anakku yang memimpin doa, karena tadi kelompok Red yang paling baik. Silakan dari perwakilan dari kelompok Red untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kita semuanya. Selamat siang.